بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Tanpa terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Itu artinya kita berada di penghujung syahr Ramadan. Pada momentum di penghujung Ramadan, ada pembahasan di kalangan para ulama, yaitu wada' Ramadan. Berpisah dengan Ramadan, ucapan selamat tinggal kepada Ramadan, dikarenakan Ramadan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita tahun ini. Ikhwan fillah azakumullah. Terkait dengan wada' Ramadan, kalau kita melihat secara langsung, secara real, secara waqi', kondisi kaum muslimin secara khusus, mereka beragam di dalam wada' Ramadan. Mereka beragam terkait dengan wada' Ramadan. Kebanyakan mereka, illa man rahimahullah, betul-betul bersuka cita dengan kepergian Ramadan. Wada', mereka melaksanakan wada' Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, lebih kepada hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang gak ada gunanya. Gembiranya dikarenakan sudah selesai tanggung jawabnya, selesai kewajiban siamnya, selesai bimbingan amal kebajikan yang selama Ramadan dianjurkan kepada kaum muslimin. Bagi kebanyakan mereka dianggap sebagai sebuah beban, sebagai hal yang mencengkram, yang mengikat. Ketika di momen-momen terakhir Ramadan, mereka sangat berbahagia, sangat bersuka cita. Dengan ini niatannya. Ini kondisi kebanyakan umat manusia. Barakallahu fikum. Kalau memandang para salaf, memandang Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, ba'u tabi'in, salafun salih, mereka justru pada momentum wada' Ramadan, mereka justru lebih fokus kepada
upaya menggapai husnul khatimah Ramadan. Banyak al-maqalat, pernyataan yang muncul di kalangan para salaf yang menggambarkan bagaimana fokus mereka wada' Ramadan menggapai husnul khatimah Ramadan dengan amal saleh. Sebagian mengatakan bahwasanya bulan Ramadan semakin berkurang, menyisakan sedikit hari. Maka perbanyaklah amal kebajikan, amal saleh, amal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin berkurang bulannya, semakin tersisa sedikit hari-harinya, maka seyogyanya semakin ditambah amal kebajikannya, ditambah amal salehnya. Barakallahu fikum. Sebagian mereka juga menggunakan makalah, pernyataan yang menyemangati semua kaum muslimin dalam momentum akhir Ramadan. Mereka mengatakan laisatil ibratu bi naqsil bidayat, innamal ibratu bi kamarin nihayat. Ya mu'tabar, yang dianggap bukanlah kekurangan-kekurangan yang ada pada masing-masing kita di awal Ramadan. Kurang semangat amalnya, kurang banyak ibadahnya, kurang bersungguh-sungguh dalam beramal. Bukan ini yang mu'tabar. Bukan itu yang dihitung. Innamal ibratu bi kamarin nihayat. Yang mu'tabar, yang dianggap adalah kesempurnaan di bagian ujung Ramadannya, di nihayahnya, di bagian finishnya, di bagian akhirnya. Ini yang mu'tabar. Harus kamal, mendapatkan kesempurnaan akhir Ramadan. Mereka menggunakan bahasa hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung khatimahnya. Ini cuplikan hadis dalam Sahih Bukhari dari Sahal As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, terkait dengan kehidupan kita secara umum. Innamal a'mal bil khawatim, tergantung khatimatul amal di akhir hayat. Namun dipakai oleh para salaf terkait dengan Ramadan bil khusus. Innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal Ramadan tergantung khatimahnya. Ketika ada di bagian akhir, di bagian finish, di bagian ujung, justru semakin meningkatkan amal ibadah, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman, sampai ujungnya Anda mencapai kesempurnaan amal di ujung. Ini yang dianggap, ini yang mu'tabar, ini yang dihitung, bukan bagian awalnya. Yang dihitung adalah bagian akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ikhwan fillah azakumullah. Adapun contoh bimbingan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, bimbingan yang paling sempurna, menggapai semua kesempurnaan, semua kebaikan selama Ramadan, menggapai husnul bidayah, kamalul bidayah, dan puncaknya menggapai husnul khatimah, kamalun nihayah. Dari mulai awal. Dari awal sudah disempurnakan imannya, sempurnakan ibadahnya, sempurnakan amal solehnya, penuh dengan semangat, penuh dengan kesungguh-sungguhan beramal selama Ramadan. Bagus bidayahnya, husnul bidayah, sempurna awalannya bidayahnya. Semakin berakhir Ramadan, ditingkatkan amalnya, semakin ditingkatkan kesungguh-sungguhannya. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang pernah kita kaji sebelumnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak kebajikannya. Itu sepanjang hari, sepanjang hayat, sepanjang hari, pekan, bulan, tahun, sepanjang hayat. Paling banyak kebajikannya, selalu berderma, amal kebajikan terus berjuang seperti itu. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih banyak lagi baktinya, dermanya ketika Ramadan. Ditingkatkan lagi selama Ramadan. Dan ketika memasuki 10 yang terakhir, beliau betul-betul
mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk fokus ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Aisyah, semoga Allah meridhai ummul mukminin, meriwayatkan, disebutkan dalam Bukhari Muslim, katanya Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ini lafaz Bukhari. Lafaznya Muslim, ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Katanya Aisyah, dahulu Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Ini lafaz Bukhari. Lafaz Imam Muslim, menghidupkan malam, membangunkan anggota keluarga, jadda, bersungguh-sungguh, dan mengencangkan sarungnya. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dalam lafaz yang lain, dalam Sahih Muslim dengan lafaz, katanya Aisyah, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Dulu beliau SAW bersungguh-sungguh mengerahkan semua yang beliau mampu di 10 hari yang terakhir, yang tidak pernah beliau sungguh-sungguh di hari-hari yang lainnya. Sehingga sepanjang hayat, sepanjang hari, sepanjang kita hidup, berjuang, bersungguh-sungguh mengerjakan amal kebajikan. Masuk Ramadan, momentum syahr mubarak, ditingkatkan lagi. Puncaknya ketika di penghujung Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, itu mengerahkan semua juhdun, kemampuan, daya, upaya, tenaga, semua dikerahkan semuanya. Beda dengan hari-hari yang lain di penghujung Ramadan. Sehingga wada' Ramadan, perpisahan dengan Ramadan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, justru dengan semakin meningkatkan amal ibadah, semakin meningkatkan iman dan takwa, semakin mengerahkan semua dan kemampuan, fokus ibadah sampai pada ujungnya menggapai husnul khatimah. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat di atas dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau menjelaskan amal yang dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah amal yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah, bukan kewajiban. Enggak wajib ya ikhwan. Ini hukum fikihnya enggak wajib. Tapi sunnah muakkadah. Contoh Nabi kita Muhammad SAW dan bagaimana para salaf dalam menyongsong wada' Ramadan mengerjakan amal-amal berikut. Nanti akan saya tambahkan dengan keterangan yang lain amal yang dikerjakan di penghujung Ramadan. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ahya al-lail. Beliau menghidupkan malam. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Namanya ihya'ul lail, menghidupkan malam. Dihidupkan dengan amal ibadah. Bukan dihidupkan dengan perkara yang sia-sia. Amal perkara dosa. Amal ibadah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan ada 3 penjelasan di kalangan para ulama tentang masalah apa yang dimaksudkan dengan Ihya'ul Lail. Ada 3 kemungkinan kata beliau. Yang pertama adalah yuhtamal annal murada Ihya'ul Lail kullihi. Beliau menghidupkan semua malamnya. Dari mulai awal malam sampai menjelang sahur. Sepanjang malam dihidupkan dengan amal ibadah. Ini disebutkan dalam lafaz yang lain. Ada kelemahan memang. Tapi dijadikan sebagai argumentasi dari sebagian ulama dengan lafaz wa ahya al-laila kullah. Beliau menghidupkan semua malam. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan lafaz
Katanya Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhlitul 'ishrin bi salatin wa naum. Fa idza kana al-'ashr syammara wa shatta al-mi'zar. Dulu beliau sallallahu alaihi wasallam beliau menggabungkan di 10 hari pertama Ramadan, digabungkan antara salat dan ada istirahat tidurnya. Tapi kita masuk 10 hari yang terakhir, beliau syamar. Tahu syamar lagi? Ini bahasanya orang Jawa, syamar. Melean dan mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Tidak tidur sama sekali. Ini yang pertama, ihtimal yang pertama. Menghidupkan semua malam. Yang kedua, kata beliau, wa yuhtamalu ayyurida bi ihya'il lail ihya'u ghalibihi. Ada ihtimal yang dibawakan dan menghidupkan malam, menghidupkan kebanyakan malam. Kebanyakan malam. Dan itu warid dalam beberapa riwayat. Bahasanya semuanya, tapi yang dibawakan sebagian besarnya. Contoh kayak hadis yang menjelaskan Rasul puasa Sya'ban. Itu kan dibahasakan hampir beliau nggak pernah puasa sebulan penuh selain Ramadan kecuali Sya'ban. Tapi prakteknya apa? Kebanyakan Sya'ban, bukan semua Sya'ban. Maka juga demikian terkait dengan riwayat ini, menghidupkan malam, yakni kebanyakan malam. Sehingga bisa dicampur dengan istirahat, kalau sudah sangat ngantuk banget, bisa istirahat, bangun, ibadah lagi. Terus demikian sampai menjelang subuh. Barakallahu fikum. Ada ihtimal yang ketiga, ini paling minimal. Barakallahu fikum. Tercapai dengan mengerjakan sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, dan punya azam yang sangat kuat, subuh berjamaah. Ini dinukil dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Ini pendapat Asy-Syafi'i di menukil dari sejumlah ahlul Madinah, tokoh-tokoh besar Madinah ketika itu. Juga pendapat Syafi'i dalam Al-Qaul Qadim. Disebutkan ihya'uhu yahsulu bi ayyusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zima ala ayyusalliyas subha fi jama'atin. Menghidupkan malam tercapai, dia mendapatkan pahala itu atau amalan tadi dengan dia salat isya berjamaah dan punya azam yang sangat kuat subuh berjamaah. Ini minimal. Al-Imam Malik rahimahullah menukil dalam muwatta'nya dari Sa'id bin Musayyab pada pembahasan malam qadar. Man syahidal isya'a lailatul qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bi hadhihi minha. Barang siapa yang menyaksikan isya berjamaah pada malam qadar, maka sungguh dia telah mengambil jatah dari fadilah malam qadar tadi. Barakallahu fikum. Ini ihtimal yang ketiga. Ini yang paling minimal sudah. Bisa dicapai dengan cara, kalau dari sekarang maghrib berjamaah, kemudian zikir setelahnya, ba'diyah setelahnya, isya berjamaah, zikir setelahnya, ba'diyah setelahnya, tarawih berjamaah, selesai, itu minimal. Tambahkan lagi tadarus Quran, Masya Allah. Subuhnya nanti juga demikian, berjamaah lagi, itu minimal. Lebih tinggi lagi, kebanyakan malam dihidupkan untuk beribadah. Dan yang paling afdal, syamar, menghidupkan semua malamnya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini tingkatan-tingkatan yang ada, semuanya dimasukkan dalam kategori ahya al-lail. Maka yang dianjurkan adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam perkara kebajikan. Barakallahu fikum. Ketika kita lagi ada uzur, tidak sanggup, lagi sakit dan segala macamnya, ambil yang paling minimal. Barakallahu fikum. Atau ketika kita menyampaikan kepada kaum muslimin di luaran sana, mereka punya semangat yang sangat tinggi, dikasih faedah yang paling tinggi. Kebanyakan malam atau sepanjang malam. Mendapati pada mereka ada yang punya semangat tapi kurang banyak semangatnya, masih awal-awal atau masih pemula-pemula dan segala macamnya, maka ini sebagai solusi.
Disemangati minimalnya adalah maghrib, isya, tarawih berjamaah dan subuh juga berjamaah. Barakallahu fikum. Supaya mereka punya semangat mengejar kebajikan yang azakumullah. Tapi kalau untuk yang kita yang punya semangat yang sangat tinggi, kejar yang paling afdal untuk mendapatkan semua pahala yang ada. Wallahu musta'an. Yang kedua adalah aiqadha ahlah. Membangunkan anggota keluarganya khusus untuk di malam-malam 10 hari yang terakhir. Aiqadha ahlah, mengajak serta anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk bangun juga menghidupkan malam 10 yang terakhir Ramadan. Ima dengan ihtimal yang pertama semua malam, ihtimal yang kedua kebanyakan malam, ihtimal yang ketiga maghrib, isya, tarawih berjamaah dan subuh berjamaah. Barakallahu fikum. Sehingga ada ta'awun dengan keluarga dalam bab ini dan juga mengisi rumah, menghiasi rumah dengan nuansa ibadah, iman dan takwa. Barakallahu fikum, menyertakan anggota keluarga dalam fadilah yang ada. Yang ketiga adalah syaddal mi'zar. Beliau mengencangkan sarungnya. Ada yang memaknakan syaddal mi'zar adalah jadda wa ijtihatil ibadah. Bersungguh-sungguh sangat dalam perkara ibadah. Ini pendapat sebagian ulama tapi dikatakan marjuh, lemah. Kenapa dikatakan lemah? Dikarenakan dalam Sahih Muslim ada kata-kata wajadda wa syaddal mi'zar. Disendirikan lafaz ini. Beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Jadi dua hal yang berbeda. Makna kedua yang mereka sebutkan syaddal mi'zar adalah i'tazala nisa'ahu. Beliau meninggalkan para istrinya. Fokus beribadah, tidak menyentuh para istrinya. Dikuatkan dengan lafaz yang lain dengan kata-kata wa'tazala nisa'. Ketika masuk surah yang terakhir, beliau meninggalkan para istrinya. Sehingga mengencangkan sarung, betul-betul tanda enggak berhubungan dengan keluarganya ketika itu dan fokus untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Ini afdaliyahnya supaya fokus dalam perkara ibadah. Barakallahu fikum. Ini yang beliau amalkan dalam hadis ini. Penambahan yang lain yang juga disebutkan oleh para ulama yang diamalkan ialah irtisaluhu bainal isya'ain. Beliau mandi di antara dua isya, maghrib sama isya, mandi di sela-sela itu. Mandinya untuk persiapan, mempersiapkan diri dengan badan yang bersih, badan yang wangi, pakaian yang bagus yang dia punya, menggunakan minyak wangi, berhias, persiapan untuk isya berjamaah, qiyamul lail berjamaah dan menghidupkan malam dengan kondisi yang paling bagus. Barakallahu fikum. Ini diamalkan oleh para salaf. Ada hadis tapi dia dhaif. Dari Ali bin Abi Thalib dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bainal isya'aini fi kulli lailah. Beliau biasa mandi di antara dua isya di setiap malam, yakni malam suhur yang terakhir. Ada kebaifan padanya. Namun secara pengamalan para salaf, demikian mereka mengamalkannya. An-Nakhai, mereka belum mengamalkan demikian. Mandi setiap malam pada 10 hari yang terakhir. Barakallahu fikum. Berkata At-Tabari rahimahullah, sahibut tafsir Ibnu Jarir Tabari, kanu yastahibbuna an yaghtasilu kulla lailatin min layali al-'ashr awakhir. Mereka dahulu para salaf, mereka mensunnahkan, memustahabkan, menganjurkan mandi tiap malam di malam-malam 10 hari yang terakhir. Jadi mandinya menjelang isya, antara maghrib sama isya mandi terlebih dahulu, kemudian mereka persiapan ibadah. Barakallahu fikum. Yang dianjurkan juga ialah barakallahu fikum dari tindakan para salaf menggunakan pakaian yang paling bagus yang dia punya dan menggunakan parfum. Kata Hamad ibn Salamah rahimahullah, dia mengatakan kana Thabit al-Bunani wa Humaid at-Tawil yalbisani ahsana thiyabihima wa yatatayyabani wa yutayyibuna al-masjid.
Dulu Thabit al-Bunani rahimahullah, Hamad al-Tawil rahimahullah, kalangan tabi'in, muridnya Anas bin Malik, mereka dahulu biasa menggunakan baju yang paling bagus yang mereka miliki dan menggunakan minyak wangi berparfum dan memberi minyak wangi pada masjidnya dengan bukhur, dengan dupa. Barakallahu fikum. Terutama ketika pada malam Qadar, malam-malam yang diharapkan padanya ada malam Qadar. Barakallahu fikum. Sehingga betul-betul dipersiapkan niat dia. Niat untuk ibadah, sungguh-sungguh ibadah dalam kondisi yang paling bersih, yang paling wangi, yang paling indah, yang dia mampu, yang dia sanggup. Barakallahu fikum. Itu amalnya para salaf. Sehingga mereka menyempurnakan dua hiasan. Zinatun zahirah, hiasan lahiriahnya, mandi-mandi yang bersih, pakai baju yang terbaik yang mereka punya, menggunakan parfum minyak wangi. Zahirnya, Masya Allah, bersih, rapi, wangi. Dan menyempurnakan zinatun batinah, hiasan batiniahnya, dengan ibadah, peningkatan iman dan takwa, dengan ibadah. Barakallahu fikum. Sehingga terkumpul dua gamal pada mereka. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menegaskan, wala yakmul at-tazayyunul zahir illa bit-tazayyunil batil bit-taubati wa inabati ila Allah Ta'ala wa tathhirihi min adnasidz dzunubi wa awdariha. Belum menyatakan tidak akan sempurna hiasan zahir tadi, melainkan dengan hiasan batinnya, disertai dengan taubat kepada Allah Jalla wa Ala, inabah, ya, kembali kepada Allah, insaf kembali kepada Allah, mensucikan batiniahnya dari kotoran dosa dan bahaya-bahaya dosa, plus dengan ibadah dan takwa tadi, ibadahnya ditingkatkan semua, plus dengan taubat, istighfar, inabah ilallah, sehingga di malam-malam itu dia menyempurnakan dua zina, dua hiasan. Hiasan lahiriahnya indah, wangi. Hiasan batiniahnya sempurna. Imannya, takwanya, ubudiyahnya, taubatnya, istighfarnya, inabahnya. Barakallahu fikum. Ibnu fitina azakumullah. Amal yang lain yang juga dikerjakan oleh beliau adalah, dan ini contohnya para salaf, khusus untuk 10 hari yang terakhir Ramadan, takhiruhu lil faturi ila sahur, sengaja menunda iftar sampai ke sahur berikutnya. Artinya apa? Puasa wisal sehari, sahur dari subuh sahur, puasa pas waktunya buka, sekarang nggak buka, nggak iftar. Lanjut sampai nanti sahur berikutnya baru dia makan. Ada sebuah hadis namun ada kelemahan padanya dari Aisyah dan juga dari Anas bin Malik sebagai nomor keduanya. Disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi layal ashr yaj'alu asha'ahu sahura. Dulu beliau sallallahu alaihi wasallam di malam-malam 10 yang terakhir menjadikan makan malamnya sebagai sahur juga. Ini secara periwayatan yang dhaif. Ada kelemahan di dalamnya, namun secara dalil wisal ada. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, beliau pernah wisal, puasa terus-menerus, diikuti oleh para sahabatnya. Beliau marah, dikarenakan beda keadaan beliau dengan para sahabat. Namun belum mengizinkan kepada para sahabatnya untuk wisal sehari. Barakallahu fikum. Itu diajarkan sama beliau. Jadi beliau membolehkan oleh para sahabatnya untuk wisal hanya sehari saja. Dari sahur ke sahur berikutnya. Para salaf mengamalkan ini. Mengamalkan dan dipraktikkan hanya pada 10 hari yang terakhir supaya fokus ibadah. Tidak putus waktu ibadahnya dengan kegiatan makan dan minum. Ini hukumnya apa ini? Boleh. Maksimal, sunnah enggak wajib. Maka harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kita. Jangan sampai
semangat ibadah, nggak makan buka puasa, sahur ke sahur berikutnya sampai pingsan. Jangan. Ini bagi yang kondisinya kuat, fisiknya sehat dan kuat, nggak mikirin makan dan minum, maka dianjurkan fokus ibadah, melanjutkan ibadahnya hatta ketika selesai, ketika waktunya iftar. Waktunya orang iftar, dia fokus kepada maghrib, teruskan ibadahnya lagi sampai isya, terus sampai sepanjang malam. Ini yang dicontohkan oleh para salaf. Yang mampu mengerjakan, kerjakan. Hukumnya boleh, barakallahu fikum, khusus untuk 10 yang terakhir, mereka mengajukan itu dan mengamalkan ini. Selebihnya amal-amal yang lain, ya, salat, maghrib, isya, ba'diyah, tarawih, itu jelas. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam bukunya Taiful Ma'arif, menjelaskan tentang amal yang paling afdal, amal yang paling sempurna yang dikerjakan selama sepanjang hayat kita dan secara khusus pada 10 hari yang terakhir. Beliau mengatakan yajma'u baina salati wal qiraati wad du'ai wat tafakkuri, mengumpulkan antara salat yang mungkin dikerjakan di malam hari, maghrib jamaah, ba'diyah, isya jamaah, ba'diyah, lalu tarawih berjamaah, salat. Wa al-qiraah, baca Al-Quran, baik dalam salat atau di luar salat. Tilawatul Quran, baca Al-Quran. Kalau dibahasakan sekarang tadarus Quran. Wa du'a, juga disertai dengan perbanyak doa. Wa tafakkur, dan tafakkur, mentadaburi, introspeksi diri, evaluasi diri tentang keadaan yang ada, amal-amal ibadah yang dia kerjakan selama ini. Salat, tilawah, doa, tafakkur. Beliau mengatakan setelah itu, wa hadza afdalul a'mali wa akmaluha fi layal 'ashr wa ghairiha. Inilah amal yang paling afdal, amal yang paling sempurna di malam-malam 10 yang terakhir dan juga bahkan di malam-malam yang lainnya. Salatnya ada, tilawahnya ada, doanya ada, tafakurnya, tadaburnya, muhasabahnya ada. Sehingga ada variasi amal. Kalau mau diperhatikan ya setelah tarawih, barakallahu fikum, mulai tadarus. Itu kalau ada semangat baca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran untuk mencermati tadabbur yang dibaca, tafakkur yang dibaca. Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW kalau membaca melewati ayat rahmah, langsung berdoa kepada Allah, mohon rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Melewati ayat yang membicarakan masalah pahala-pahala amal, langsung doa kepada Allah, mohon taufik, kemudahan bisa mengerjakan amal tadi dan mendapatkan pahalanya. Melewati ayat yang isinya surga, nikmatnya surga, langsung doa kepada Allah, mohon surga, mohon kenikmatannya. Melewati ayat azab, langsung ta'awud dari azab. Wah, kata seterusnya. Sambil membaca Al-Quran, sambil tafakur dan tadabbur, menghayati isi kandungannya dengan doa. Dengan doa. Atau khusus doa. Selesai Qur'annya, ditulis dulu terlebih dahulu, doa secara khusus, dikarenakan momentum Ramadan secara umum, waktu mustajabnya doa. Apalagi di malam-malam yang terakhir, malam yang paling utama, momentum mustajab doa. Apalagi dilafalkan ketika sahur, waktu juga ijabahnya doa. Sehingga bisa disertai di sela-sela baca Al-Quran, atau khusus doa kepada Allah. Mohon semua kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, berta'awud dari semua kejelekan dunia, agama dan akhirat. Semua diminta. Doa yang panjang, yang lama, selesai. Baca Quran lagi, tadabbur lagi, begitu. Kata. Yang kuat sepanjang malam. Yang gak kuat sebagian besar malam. Yang gak kuat dengan yang dia mampu. Dia memiliki hadun, bagian pada malam-malam tadi, barakallahu fikum. Ini yang beliau sebutkan. Dan jangan lupa, jangan hanya fokus pada malam harinya.
siang hari juga sama. Katanya Sya'bi rahimahullah, ulama tabi'in, Amir bin Sya'bi rahimahullah mengatakan tentang pembahasan malam qadar secara khusus, lailuha kanahariha. Malamnya sama dengan siangnya. Malamnya sama dengan siangnya. Juga berlaku terkait dengan semua 10 hari yang terakhir Ramadan. Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bukunya Al-Qadim, qaul qadim, pendapat yang lama, mengatakan astahibbu ayyakuna ijtihaduhu fi nahariha kajtihadihi fi lailiha. Saya sangat menganjurkan sekali kesungguh-sungguhan dia di siang hari 10 terakhir Ramadan seperti kesungguh-sungguhan dia di malam harinya. Malam hari jihad di waktu malam, siang jihad di waktu siang. Ada momentum, langsung kerjakan. Di kondisi malam, misalkan Anda kuat, malam, perbanyak amal ibadah. Siang Anda lelah, istirahat. Terbangun, zuhur, ibadah lagi. Sore, ibadah lagi. Malam kondisinya kurang enak, istirahat. Tapi manfaatkan sebagian malam untuk beribadah. Paginya diganti dengan paginya beribadah. Siangnya beribadah. Hakata. Momentum, pagi, siang, sore, malam. Sepanjang 10 hari terakhir Ramadan. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali setelah membawakan kalam Syafi'i di atas, wa hadza yaqtadi istihbaba al-ijtihadi fi jami' zamanil ashr al-awakhir lailiha wa nahariha wallahu a'lam. Dari keterangan Syafi'i di atas rahimahullah mengandung konsekuensi dianjurkan sangat bersungguh-sungguh di semua waktu di 10 hari terakhir Ramadan, baik malam harinya atau di siang harinya. Yang lebih diutamakan malam harinya, tapi jangan lalai siang harinya. Sepanjang hari, siang, malam, selama 10 terakhir Ramadan, manfaatkan sebaik mungkin untuk ijtihad fil ibadah. Semangat dalam perkara ibadah, barakallahu fikum. Dan jangan lupa di antara amal yang dikerjakan adalah al-i'tikaf. I'tikaf sangat dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah muakkadah, barakallahu fikum. Yang paling afdal i'tikaf 10 hari yang terakhir semuanya. Bisa masuk pada malam 21 masuk masjid, atau masuk di subuh hari tanggal 21-nya. Keluar bisa malam Id atau keesokan hari, pagi hari Idnya baru keluar dari tempat i'tikafnya langsung menuju ke lapangan Id untuk sholat Id. Itu yang yang terakhir ya, yang paling afdal, ini yang paling utama, yang sangat dianjurkan, dan ahkam i'tikaf terkait dengan bab ini. Namun juga diperbolehkan barakallahu fikum i'tikaf kapanpun waktunya di masjid jami', masjid yang diadakan pada hari Jumat. Meskipun sesaat di masjid, i'tikaf ay lazima, diam beberapa saat di masjid dengan niat i'tikaf untuk beribadah, untuk sholat, baca Quran, berzikir, berdoa, cukup. Meskipun cuma sesaat. Tentunya dengan pahalanya masing-masing. Bisa dimanfaatkan barakallahu fikum i'tikaf di malam harinya saja. Malam-malam 10 yang terakhir Ramadan. Dari mulai habis tarawih lanjut sampai menjelang subuh bisa. Atau minimalnya sesaat. Sesaat Anda i'tikaf di masjid barakallahu fikum. Ini yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling afdal yang 10 hari terakhir Ramadan. Ini cara untuk bisa mengamalkan semua amal-amal yang dibahas sebelumnya barakallahu fikum. Ahyal lail, menghidupkan malam bisa dikerjakan dengan cara i'tikaf. Membangunkan anggota keluarganya juga demikian, mengencangkan sarungnya, menjauhi para istrinya dengan cara i'tikaf, bersungguh-sungguh dengan cara i'tikaf, bersemangat menghidupkan amal siangnya, sorenya, malamnya juga dengan i'tikaf. Ini kondisi yang paling afdal yang bisa dikerjakan barakallahu fikum. Itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat menganjurkan kaum muslimin untuk i'tikaf dan beliau mempraktekannya sepanjang hidupnya barakallahu fikum. Dan jangan lupa mengejar yang namanya Lailatul Qadar, malam Qadar.
Lebih baik dari 1000 bulan. Pendapat yang rajih di Ramadan, bukan di bulan yang lain. Yang rajih di 10 hari terakhir Ramadan. Ini yang paling diharapkan. Yang lebih diharapkan adalah pada malam-malam ganjilnya. Yang lebih diharapkan pada 7 hari yang terakhir. Malam 27, malam 25, malam 23, 25, 27 dan 29. Barakallahu fikum. Tapi ingat, kata para ulama, bisa jadi malam Qadar itu tidak paten di sebuah malam. Tantakil, berpindah tiap tahunnya. Kadang malam 21, kadang malam 23, kadang malam 25, kadang malam 27, kadang malam 29. Tapi yang paling diharapkan malam yang ke-27. Paling diharapkan. Arja Lailah. Dan jangan lupa pula, kata sebagian ulama, mungkin saja malam Qadar pada malam genap. Tergantung berapa hitungan hari dalam sebulan. Paham ya? Kalau 30 hari, maka yang namanya ganjil, itu malam ganjil. Kalau dia 29 hari, maka yang namanya 7 hari yang terakhir, sama dengan malam genap. Sehingga supaya mendapatkan malam Qadar, hidupkan malam sepanjang malam, setiap hari, setiap malam. Malam ganjil, malam genap, ambil jatahnya dengan yang kita mampu. Barakallahu fikum. Ini wadah Ramadan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kita perjuangkan di Fanatina Asakumullah, ada yang sempurna, ada di bawahnya, masing-masing dengan kemampuan yang dia miliki. Ambil bagian kita dari fadilah 10 terakhir Ramadan, ambil bagian kita dari fadilah malam Qadar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan sampai menjadi yang seperti yang digambarkan di awal tadi, wadah Ramadan justru bergembira, bersukacita karena mau selesai Ramadannya, enggak ada lagi ibadah. Lah. Dulu para salaf ketika memasuki penghujung Ramadan, akhir Ramadan menjelang Id, di satu sisi mereka sedih karena pisah dengan Ramadan. Sisi yang lain mereka bergembira dan bersyukur berjumpa dengan Id. Sehingga campur aduk perasaannya ya kawan. Antara sedih pisah dengan Ramadan dan bersyukur ketika berjumpa dengan Id. Tapi syukurnya diwujudkan dengan takbir. Dengan melakukan takbir Allahu Akbar sebagai takbiran. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bissawab. Karena semenit. Enggak usah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa diutarakan, semoga manfaat, semoga Allah Jalla wa ala memberikan taufik yang pada kita semua, diberi kemudahan, diberi taufik bisa mengisi Ramadan akhir, wadah Ramadan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan yang namanya husnul khatimah Ramadan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.